Maaf teman-teman, tadi ada kesalahan teknis. Nah, sekarang kita langsung saja ke acara inti, yaitu materi dari pemateri kita, yang akan memberikan materi mengenai webinar dengan tema pencegahan dan pemberantasan COVID-19. Sebelumnya, saya akan membacakan kurikulum vitae dari beliau. Nama Nisrina Alifah SKM, tempat tanggal lahir Tangerang 12 Maret 1997, alamat Kota Tangerang, nomor telepon atau HP 081 329 177 297. Pekerjaan tenaga kesehatan penugasan khusus Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Jenjang pendidikan SDN Pinang 2 2002 sampai 2008, SMPN 4 Kota Tangerang 2008 sampai 2011, SMAN 2 Kota Tangerang 2011 sampai 2014, jurusan Kesehatan Masyarakat Universitas Jenderal Sudirman Banyumas 2014 sampai 2018. Pengalaman organisasi. Yang pertama, Pelakat Peduli Kesehatan Masyarakat Kesmas Unsut, UKM Riset Fikes Unsut, dan yang terakhir Telkomsel Apprentice Program TAP Branch Purwokerto. Hobi menulis, sosial media. Nah, ini bisa diikuti teman-teman. @nisrina live Instagram. Moto hidup, urip iku urup, hidup adalah nyala. Kita hidup untuk menerangi kegelapan di sekitar kita. Kita hidup untuk menebarkan manfaat bagi orang-orang di sekitar kita. Pesan untuk peserta, tetaplah jadi baik, meskipun dunia tidak semakin baik. Percayalah bahwa kebaikan-kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan balasan yang baik pula dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah kurikulum vitae dari beliau. Dan langsung saja akan saya undang kepada Kak Nisrina Alifah, dipersilahkan. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Pagi, Kakak. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar ya, dengan jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk Mbak Nandita selaku moderator pada webinar pagi hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman IKDR kelompok 142 dari IAIN Kudus yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing ilmu mengenai COVID-19 pada hari ini. Teman-teman semua, mungkin tadi sudah dijelaskan mengenai latar belakang saya oleh Mbak Nandita, tapi mungkin saya akan perkenalan lagi karena ada semboyan yang bilang bahwa tak kenal maka tak sayang ya. Teman-teman perkenalkan, nama saya Nisrina Alifah, saya lulusan S1 Kesehatan Masyarakat dari Universitas Jenderal Sudirman. Saat ini alhamdulillah saya bertugas
sebagai tenaga kesehatan penugasan khusus Dinas Kesehatan Provinsi Banten. Saya ditempatkan di Puskesmas Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, sebagai tim gerak cepat. Tim gerak cepat ini adalah tim yang ditugaskan dari Dinas Kesehatan Provinsi Banten untuk menangani kasus-kasus COVID yang ada di wilayah kerja Puskesmas saya, terutama Puskesmas Pondok Betung, seperti itu. Mungkin bisa kita mulai materinya, Mbak Nandita? Iya, Kak. Bisa langsung. Ya. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai apa itu COVID-19. Mungkin teman-teman di sini pasti sudah banyak yang tahu mengenai apa itu COVID-19 ya, pasti. Jadi, COVID-19 ini merupakan penyakit yang menyerang saluran pernafasan. Disebabkannya oleh virus yang bernama SARS-CoV-2 atau nama lainnya juga bisa disebut 2019 novel coronavirus. Nah, yang harus teman-teman ketahui, penyakitnya sendiri disebutnya COVID-19, singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Mungkin teman-teman pasti bertanya-tanya ya, kenapa kok ada angka 19-nya gitu ya. Karena COVID-19 ini ditemukan baru pada akhir tahun 2019 di kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Cina. Maka dari itu nama penyakitnya COVID-19. Nah, penyebabnya itu namanya SARS-CoV-2 atau 2019 novel coronavirus. Seperti itu teman-teman. Jadi nanti teman-teman ketika di masyarakat ditanya setelah mengikuti sharing kita pada pagi hari ini, jangan sampai salah menyebut nama penyakitnya. Jadi penyakitnya namanya COVID-19, yang menyebabkannya yaitu virus SARS-CoV-2 atau 2019 novel coronavirus, seperti itu. Kemudian, kenapa sih kok virus ini bisa sampai ada gitu? Sebenarnya virus corona ini bukan virus yang baru ditemukan. Sebelumnya sudah ada virus corona ini dengan nama virusnya itu SARS-CoV tanpa ada angka 2-nya. Nah, untuk COVID-19 ini karena penyebabnya SARS-CoV-2, jadi virus ini memang baru saja ditemukan. Sejarahnya begini teman-teman, pada tanggal 31 Desember 2019, WHO Cina melaporkan kasus pneumonia. Pneumonia itu radang paru yang tidak diketahui apa penyebabnya di kota Wuhan, Provinsi Hubei, negara Cina. Kemudian pada tanggal 7 Januari 2020, Cina mengidentifikasi, melaporkan kasus tersebut, COVID-19 ini sebagai virus corona jenis baru, seperti itu. Lalu pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan kejadian tersebut sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia atau KKMMD atau Public Health Emergency of International Concern, seperti itu. Dan pada tanggal 11 Maret 2020, WHO itu menetapkan COVID-19 ini sebagai pandemi. Nah, teman-teman yang perlu diketahui dari pandemi tersendiri itu, pandemi ini bukan diukur dari keganasan si penyakit, tapi melainkan si penyakit ini menyebar begitu cepat hingga ke penjuru dunia. Maka dari itu WHO menetapkan ini sebagai pandemi. Seperti itu teman-teman. Kemudian gimana sih cara penularan COVID-19 itu? Jadi penularan COVID-19 ini bisa secara langsung, secara kontak langsung dengan penderita maupun secara kontak tidak langsung dengan penderita. Kalau kontak langsungnya itu
ketika ada orang yang terinfeksi virus corona, kemudian mereka bersin, batuk, ataupun berbicara. Nah, yang bisa menularkan ini lewat droplet. Apa itu droplet? Droplet itu percikan air yang ketika seseorang bersin, batuk, kemudian berbicara itu terkena orang lainnya yang belum terinfeksi. Nah, terkenanya di bagian wajah seperti mata, kemudian hidung, mulut gitu. Karena kan mata, hidung, mulut merupakan pintu masuk ke dalam tubuh kita seperti itu. Nah, untuk penularan secara kontak tidak langsung itu bisa melalui permukaan benda yang telah terkena droplet dari si penderita COVID-19. Gimana sih mekanismenya kalau penularan secara kontak tidak langsung? Misal, ada seseorang yang terinfeksi virus COVID, nah lalu dia bersin, batuk, atau berbicara, kemudian ketika bersin, batuk, atau berbicara, tangannya itu memegang bagian mulut ataupun hidung seperti ini. Nah, lalu tangan ini kan belum cuci tangan ya teman-teman ya. Terus kemudian memegang gagang pintu, meja, dan benda-benda lainnya. Nah, itu bisa jadi ketika ada orang juga yang memegang gagang pintu tersebut, meja tersebut, lalu belum cuci tangan, dan memegang bagian wajahnya, itu bisa jadi tertular lewat situ, seperti itu. Nah, baru-baru ini ada penelitian terbaru loh teman-teman. Apa tuh? Jadi penelitian terbarunya bahwa COVID-19 ini diduga bisa ditularkan melalui udara. Tapi penelitian ini masih perlu kajian lebih lanjut. Seperti itu. Untuk masa inkubasi dari COVID-19 ini kira-kira teman-teman udah pada tahu belum nih? Jadi untuk masa inkubasi itu ketika virus masuk ke dalam tubuh kita sampai menimbulkan gejala, itu namanya masa inkubasi. Masa inkubasinya itu dari hari pertama virus masuk sampai hari ke-14 itu masa inkubasi dari COVID-19 itu tersendiri. Dan rata-rata yang terkena COVID-19 ini masa inkubasinya itu 5-6 hari. Jadi munculnya gejala itu 5-6 hari. Seperti itu teman-teman. Nah, sekarang kita bahas tentang gejala COVID-19 itu apa aja. Jadi, COVID-19 ini ada gejala umum dan ada gejala khusus atau gejala lain yang tiap orang itu ada yang merasakan, ada juga yang tidak merasakannya. Kalau untuk gejala umumnya, itu seperti batuk, kemudian demam, demamnya itu di atas 38 derajat. Lalu batuk, demam, kemudian pilek atau juga bisa sesak nafas. Nah, ini gejala umumnya ya teman-teman ya. Untuk gejala lainnya itu bisa kalau misalkan teman-teman merasakan rasa nyeri di badan, kemudian linu-linu gitu, terus hidungnya tersumbat, nyeri kepala, sakit tenggorokan, diare, ruam kulit. Kalau ruam kulit itu jadi kadang beberapa penderita COVID-19 ini bisa jadi kulitnya itu ada kemerah-merahan di kulit, itu namanya ruam kulit. Nah, yang paling agak menakutkan, beberapa pasien yang saya tangani di puskesmas itu mengalami kehilangan indera penciuman dan indera perasa. Jadi ketika makan itu tidak bisa merasakan rasa manis, asin, pahit seperti itu. Ketika ada bau menyengat juga tidak bisa indera penciumannya itu hilang gitu. Nah, yang ditakutkan seperti itu. Itu untuk pasien-pasien yang memang parah ya teman-teman ya. Kemudian COVID-19 ini bisa diperparah itu kalau kita ada penyakit penyerta. Penyakit penyerta itu apa sih? Penyakit penyerta itu seperti hipertensi, kemudian diabetes, radang paru, lalu juga bisa sampai kanker, itu bisa memperparah COVID-19 ini. Seperti itu.
Nah, kelompok mana nih teman-teman kira-kira yang rentan terkena COVID-19? Kira-kira tahu nggak? Mbak Nandita tahu nggak nih kelompok rentan yang bisa terkena COVID-19? Misalnya apakah anak-anak, atau dewasa, atau lansia, kira-kira siapa nih yang rentan? Siapa ya, Kak, yang Jadi untuk kelompok yang rentan terkena COVID-19 ini adalah kelompok lansia. Kenapa kelompok lansia? Karena ketika lansia itu kan fungsi-fungsi organ tubuh kita menurun ya fungsinya. Nah, itu bisa tambah memperparah apa namanya COVID-19 itu sendiri maupun lebih mudah atau lebih rentan tertular dari penyakit COVID-19 ini seperti itu. Terus teman-teman, tadi kan kita udah bahas mengenai penularannya seperti apa, lalu gejalanya seperti apa. Kira-kira teman-teman di sini nih lewat komen IG boleh nih, apa namanya, pemeriksaan COVID-19 ini ada jenisnya apa aja sih? Boleh dijawab di komen IG ini, saya sambil baca nih. Ada yang serius tahu aku? nggak? Mungkin Mbak Nandita tahu. Nanti saya baca dari apa namanya dari komen di Instagram. Iya, Kira-kira teman-teman. jenis stepnya. Oh nih ada nih yang jawab nih. Wih cepet banget. Namanya Mbak Winares. Bentar, Mbak Wina Restiani sama Mbak Triseptiarani ya. Ini, iya benar. Jadi ada dua, untuk di Indonesia sendiri jenis tesnya itu ada dua, rapid test dan swab test atau RT-PCR. Nah, kalau rapid test sendiri itu hanya dianjurkan untuk COVID-19 yang baru tahap awal gejala. Jadi si rapid test ini melihat antibodi kita ketika kita sakit. Jadi gini teman-teman, untuk tes sebenarnya yang direkomendasikan oleh WHO itu yang paling bagus itu adalah swab test atau RT-PCR. Itu apa namanya? Kalau misalkan rapid, kenapa tidak terlalu dianjurkan? Karena cara kerja si rapid test ini itu ketika kita sakit terkena virus COVID ini kan kita akan muncul gejala. Nah, rapid test itu bagus ketika kita baru muncul gejala karena apa? Rapid test ini melihat antibodi dalam tubuh kita. Kan kalau misalkan ada virus atau benda asing yang masuk dalam tubuh, nanti antibodi dalam tubuh kita kan terbentuk. Nah, rapid test itu melihat dari antibodi itu. Nah, kadang-kadang untuk orang yang tanpa gejala itu sulit untuk mengidentifikasi kapan antibodi itu muncul. Maka dari itu, WHO lebih menganjurkan tes swab atau RT-PCR. Untuk rapid test tadi, akurasi alatnya itu hanya 34 sampai 80% seperti itu. Terus kalau untuk swab, cara kerjanya seperti apa? Jadi virus ini kan punya RNA ya teman-teman ya. RNA itu kalau di manusia itu kayak DNA gitu. Nah, RNA ini yang dideteksi oleh si alat swab test itu tadi atau RT-PCR. Nah, tingkat akurasi si alat PCR test ini itu mencapai 95% seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman pasti bertanya-tanya dong ya, gimana sih nih kita masih di masa pandemi, gimana cara pencegahannya gitu. Gimana nih biar kita tetap sehat, tetap aman gitu. Nah, berikut tuh ada apa namanya? Ada beberapa pencegahan yang bisa kita lakukan. Seperti yang pertama, jangan lupa makan makanan yang bergizi seimbang. Ada karbohidratnya, kemudian ada proteinnya, ada vitaminnya, ada mineralnya, seperti itu. Nanti untuk makanan dengan gizi seimbang teman-teman bisa untuk search ya di Google apa aja kira-kira seperti itu. Terus kemudian jangan lupa nih teman-teman harus rajin olahraga dan istirahat cukup. Olahraga sekarang udah banyak kan ya macamnya. Bisa lari, kemudian sekarang yang lagi booming nih sepeda ya. Semua orang lagi apa namanya beli sepedaan gitu. Itu juga salah satu bentuk olahraga.
Atau bisa juga teman-teman melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu yang seperti apa? Misalnya teman-teman nyuci piring, kemudian nyapu, ngepel, itu salah satu bentuk aktivitas fisik. Walaupun nyapu, ngepel itu berbeda ya dengan olahraga gitu. Tapi bisa teman-teman selama di masa pandemi ini, teman-teman bisa melakukan hal-hal tersebut. Supaya apa? Supaya nggak jenuh dan nggak bosan gitu. Seperti itu. Terus jangan lupa teman-teman jaga kebersihan lingkungan, karena apa? Virus corona ini senang di tempat-tempat yang lembab dan kurang sinar matahari, seperti itu. Terus jangan lupa nih yang paling penting, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, atau minimal dengan hand sanitizer, seperti itu. Jangan lupa juga minum air, minimal 8 gelas per hari. Nah, kemudian ketika teman-teman masak, itu upayakan makanannya itu dimasak secara matang gitu. Karena bisa jadi kan menimbulkan potensi penularan virus-virus yang lain seperti itu. Terus teman-teman juga nih, siapa di sini yang masih pada ngerokok? Ayo, tunjuk tangan nih. Siapa kira-kira yang masih pada ngerokok di sini nih? Jangan kalau bisa dihindari ya, karena merokok ini bisa lebih rentan terkena COVID-19. Karena apa? COVID-19 ini kan menyerang saluran pernafasan. Nah, itu bisa tambah memperparah penyakit ini seperti itu. Terus teman-teman jangan lupa ketika teman-teman keluar dari rumah itu teman-teman gunakan masker. Sekarang kemanapun ketika kita keluar rumah wajib masker digunakan gitu. Terus ketika teman-teman merasakan gejala-gejala yang tadi telah saya sebutkan di depan, di awal tadi seperti batuk, kemudian pilek, sesak nafas, dan gejala-gejala lainnya, teman-teman laporlah ke fasilitas kesehatan terdekat seperti itu. Nah, ini mungkin saya mau sambil cerita ya tentang keadaan di puskesmas ya. Jadi gini teman-teman, kami di puskesmas itu melakukan tracing. Tracing itu jadi kayak penyelidikan epidemiologi. Ketika kita dapat nama pasien yang mengalami gejala batuk, pilek, demam, ataupun memang sudah ada hasilnya, hasil swab-nya itu positif COVID-19, kita akan melakukan wawancara. Wawancaranya itu sudah ada panduannya dari Kemenkes lewat kuesioner seperti itu. Nanti ditanya nih nama teman-teman, kemudian nick-nya teman-teman, nomor HP-nya, alamat domisili dan alamat KTP-nya seperti apa. Lalu kira-kira teman-teman pernah nggak melakukan perjalanan baik luar negeri maupun dalam negeri. Terus ya, kemudian juga ditanyakan apakah teman-teman pernah berkunjung ke fasilitas kesehatan sebelum ada gejala batuk pilek yang ini. Terus habis itu teman-teman juga akan ditanya, kira-kira pernah nggak kontak dengan orang-orang yang mengalami gejala yang mirip dengan COVID-19 ataupun kontak dengan orang yang memang sudah terkonfirmasi menderita COVID-19 itu sendiri, seperti itu teman-teman. Jadi saya berharap nanti ketika teman-teman dihubungi oleh pihak kesehatan, tolong kooperatif ya, tolong bisa untuk diajak kerjasama. Karena apa? Teman-teman ini nanti juga nanti akan apa namanya sebagai informan kita. Karena apa? Nanti ketika teman-teman mengalami gejala batuk, pilek, seperti itu, nanti teman-teman akan ditanya, terakhir kali kontak dengan siapa gitu. Nanti kita telusuri kontak erat teman-teman itu siapa aja gitu. Nah, itu kan bisa sebagai bahan data nasional di Kemenkes ya. Misalkan berapa yang terkonfirmasi COVID-19 dan yang lain-lain seperti itu. Jadi mohon teman-teman kooperatif kalau ada tenaga kesehatan yang menghubungi teman-teman ya, jangan nanti apa namanya nggak mau ngangkat, nggak mau ngebales, karena kasihan. Kita juga di sini menjalankan tugas gitu, dan demi kebaikan kesehatan teman-teman juga gitu. Mari kita sama-sama melawan COVID. Jangan panik teman-teman, tapi tetap waspada terhadap COVID-19.
Itu. Kemudian jangan lupa juga teman-teman, salah satu pencegahan yang nggak boleh terlupa oleh kita itu apa kira-kira? Yaitu berdoa. Berdoa itu jangan sampai lupa. Karena apa? Kita sudah berusaha, kita sudah ikhtiar, tapi kita juga tetap perlu berdoa supaya Allah selalu senantiasa melindungi kita, memberikan kesehatan kepada kita semua. Oh iya, teman-teman. Nah, ini kuncinya. Dalam COVID-19, pencegahan yang paling sangat harus ditaati yaitu pertama tadi, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau minimal dengan hand sanitizer. Kemudian, teman-teman harus keluar rumah wajib pakai masker. Bahkan kalau perlu, teman-teman harus sedia masker cadangan di dalam tasnya teman-teman ketika keluar rumah. Seperti itu. Terus hindari keramaian. Nih teman-teman nih yang suka pada nongkrong nih cowok-cowok biasanya yang suka pada ngopi, anak-anak indie ya, anak-anak indie penikmat kopi, apa namanya, penikmat kopi, penyuka senja ya, apa tuh? Pokoknya gitulah anak indie biasanya kan suka ngumpul-ngumpul di apa namanya, pop kafe. Iya, suka ngumpul-ngumpul di kafe. Nah, ini hindari keramaian ya, jaga jarak, kemudian kalau bisa tuh usahakan tetap di rumah, jangan keluar-keluar rumah kalau nggak ada hal-hal yang urgent seperti itu. Terus jangan lupa juga, tadi kan COVID-19 ini ada penelitian terbaru bahwa bisa menular lewat transmisi udara. Nah, teman-teman jangan lupa sering-sering buka pintunya di rumah, buka jendelanya di rumah. Supaya apa? Sirkulasi di rumah teman-teman itu bagus gitu. Nggak hanya cuma di rumah, kalau teman-teman mungkin sudah mulai aktivitas kuliah ataupun bekerja, itu perlu seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman, di sini udah pada tahu belum cara cuci tangan yang baik dan benar? Cara cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, kira-kira berapa langkah yang baik dan benarnya seperti apa? Coba ada nggak nih? Coba saya mau lihat nih di komen-komen ini kira-kira ada nggak nih yang tahu berapa langkah cuci tangan pakai sabun dan air mengalir? Ayo teman-teman, siapa yang tahu? Ayo saya lihat nih di komennya nih. Wih, ini Mbak Wina ini dari tadi aktif banget nih, 6 langkah nih Sri Ningsih 05 ya, 6 langkah juga. Wah, ini ternyata teman-teman kita udah pada pinter-pinter nih. Kayaknya upaya pencegahan terhadap COVID-19 ini udah bagus semua nih. Mantap, mantap. Ya, benar ya teman-teman ya. Ada 6 langkah cara cuci tangan pakai sabun dan air mengalir yang baik dan benar. Itu yang versi terbaru. Memang dulu pernah nih ada yang bilang nih Mbak Isna Dewi ya, 7 langkah. Itu dulu. Nah, sekarang sudah diperbarui oleh WHO, itu ada 6 langkah. Kira-kira apa aja? Saya praktekin ya teman-teman ya. Yang pertama itu kita pasti dong basahi tangan, kemudian kita ambil sabun. Nah, langkah yang pertama kita gosok telapak tangan kita dengan gerakan memutar. Memutar ya, seperti ini, telapak tangan. Lalu yang kedua itu punggung tangan seperti ini ya, atas bagian telapak tangan. Ini langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga itu sela-sela jari, gosok sela-sela jari kita. Nah, yang keempat, ujung jari dengan gerakan mengunci. Jadi seperti ini, gimana ya? Nih, kayak gini ya. Terus bergantian, tangan kanan dan tangan kiri, seperti itu. Ini namanya ujung jari dengan gerakan mengunci, tapi biasanya, apa namanya, biasanya disebut juga buku-buku jari. Jadi gerakan mengunci ini disebutnya buku-buku jari ya, teman-teman. Lalu yang kelima, itu gosok dan putar ibu jari secara bergantian seperti ini nih. Gerakannya seperti ini, gosok dengan gerakan memutar seperti itu. Terus yang terakhir itu ujung jari seperti ini digosok dengan gerakan memutar, gosok dengan gerakan memutar seperti itu. Jadi ada 6 langkah. Dan jangan lupa setelah selesai semuanya kita apa namanya?
bilas dengan air bersih dan juga keringkan tangan kita gitu. Nah, biasanya langkah cuci tangan yang baik dan benar ini selama durasinya itu 40 sampai 60 menit. Sedangkan untuk pemakaian hand sanitizer itu sekitar 20 sampai 30 menit seperti itu. Nah, teman-teman, biar kita nggak lupa, karena saya juga kadang-kadang lupa ya, cara cuci tangan yang baik dan benar. Mungkin kita bisa praktekkan ya sambil nyanyi. Mbak Nandita juga ikutan ya Mbak, kita sama-sama nyanyi bareng ya. Mungkin saya duluan nyontohin, nanti Mbak Nandita sama teman-teman di rumah ikutan juga ya. Apa terdengar jelas suara saya? Ya, ikutin ya teman-teman nih, saya mau nyanyi nih. Suara saya merdu. Ya, ada 6 langkah cara cuci tangan, mulai dari telapak hingga salah ya, bentar, salah. Ada 6 langkah cara cuci tangan, mulai dari telapak hingga punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku jari, jempol kaki. Jangan lupa bilas air dan juga keringkan, gitu ya. Jadi teman-teman di rumah nih, misalnya lupa benar, teman-teman ingat potong bebek angsa, teman-teman. Ayo Mbak Nandita ikutan juga Mbak, supaya teman-teman kita ini peserta tambah lebih semangat. Ya, siap. Ya, ayo Mbak. Ada 6 langkah cara cuci tangan, mulai dari telapak hingga punggung tangan, sela-sela jari, kuku-kuku jari, jempol kanan kiri, kuku-kuku jari, dan janganlah lupa bilas air bersih, lalu keringkan, gitu ya teman-teman. Weh, mantep deh. Tepuk tangan buat kita semua teman-teman. Yeay. Biar pada semangat nih, biar pada nggak ngantuk nih teman-teman semua. Udah ya, kira-kira nanti bisa ya diaplikasikan ya di rumah ya, 6 langkah cara cuci tangan yang baik dan benar dengan sabun dan air mengalir seperti itu. Nah, teman-teman, di sini ada 5 etika ketika batuk dan bersin. Nah, di sini juga saya akan memperagakan gimana sih etika batuk dan bersin yang baik ketika di tempat umum. Nah, ini nih hal-hal yang kadang-kadang kita sering lupa gitu. Ini salah satu juga selain cuci tangan pakai sabun tadi, itu salah satu pencegahan yang bagus. Nah, ini juga ada nih gimana cara pakai gimana cara etika batuk dan bersin seperti itu. Jadi teman-teman diharapkan sekali ketika teman maskernya. Kemudian nih, misalkan teman-teman lupa nih di luar, terus lupa bawa masker gitu. Bisa teman-teman menggunakan lengan tangan bagian atas ya. Ini nih, jadi seperti ini, ketika batuk dan bersin, teman-teman nggak bawa masker,
teman-teman bisa gunakan lengan bagian atas. Jangan gunakan tangannya, karena tangan kita ini sumber kuman dan bakteri. Jadi seperti ini, ketika batuk, kemudian bersin, kita bisa gunakan lengan bagian atas seperti ini. Seperti ini ya. Lalu yang ketiga, kalau misalnya teman-teman juga lupa bawa masker, tapi teman-teman punya tisu, gunakanlah tisu teman-teman itu atau sapu tangan teman-teman untuk menutup bagian hidung dan mulut ketika batuk dan bersin. Seperti itu. Jangan lupa juga masker. Nih, masker itu ada dua ya teman-teman. Ada masker medis, masker bedah yang seperti ini. Kalau masker yang seperti ini digunakannya hanya untuk sekali pakai. Lalu juga teman-teman itu bisa menggunakan masker kain. Nah, masker kain itu upayakan dicuci sehari sekali ya teman-teman ya. Kalau yang masker medis kayak gini, masker bedah, teman-teman hanya sekali pakai, langsung buang. Seperti itu. Nah, jangan lupa ketika membuang masker yang sekali pakai, kemudian membuang tisu yang habis digunakan untuk bersin dan batuk, itu teman-teman setelah itu cuci tangan dengan sabun dan air mengalir seperti tadi yang udah kita nyanyiin bareng-bareng ya, ada 6 langkah itu jangan lupa tuh dijalankan ya teman-teman, seperti itu. Terus ini nih saya juga mau bukan ngajarin sih ya, sharing ilmu gimana sih cara pemakaian masker yang baik dan benar. Jadi teman-teman, ketika teman-teman punya masker, baik itu masker kain maupun masker bedah, masker medis, teman-teman upayakan jangan memegang bagian luar maupun bagian dalam masker. Tapi ketika memakai masker, teman-teman langsung pegang bagian talinya ya teman-teman ya. Jadi langsung dipakai seperti ini. Ini dipakai seperti ini. Nah, ini dipegang talinya untuk membenarkan supaya supaya pas dengan bagian wajah kita, bisa pegang talinya seperti ini. Seperti ini ya. Nah, untuk masker medis, karena ada bagian kawat ya, kawat di sini, ini tolong untuk ditekan-tekan seperti ini. Pinggir-pinggirannya juga. Karena apa? Karena untuk meminimalisir supaya virus itu masuk lewat rongga-rongga di samping kanan kiri, kemudian bagian atas itu supaya meminimalisir itu semua. Nah, ketika teman-teman membuka masker juga jangan pegang bagian luar maupun bagian dalam masker, tapi pegang bagian talinya, kemudian lepas seperti itu. Nah, untuk masker medis, kalau teman-teman mau buang, kalau bisa, ini ya teman-teman, digunting atau dirobek bagian maskernya, karena apa? Supaya masker ini tidak digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena kita tahu ya teman-teman ya, di berita itu marak masker yang daur ulang gitu. Jadi masker yang sudah terpakai oleh orang lain, kemudian didaur ulang, maksudnya cuman dicuci, dibersihkan, kemudian dijual kembali, seperti itu. Nah, kita meminimalisasi hal tersebut. Karena apa? Masker itu penggunaannya tidak boleh dengan orang yang bergantian, orang yang berbeda. Karena kita tidak pernah tahu masker yang sekali pakai ini sudah dipakai oleh orang yang terinfeksi virus ataupun belum gitu. Jadi baiknya berjaga-jaga seperti itu. Terus teman-teman kalau pakai masker nih, jangan cuma dikalungin aja. Banyak orang karena ada PSBB jadinya hanya untuk sekedar formalitas aja. Jadi pakai masker itu cuma dikalungin doang, kemudian cuma menutup mulut aja, ataupun menutup hidung tapi mulutnya tetap terekspos gitu. Jadi kalau bisa teman-teman itu pakai masker yang baik dan benar. Jangan hanya karena takut ditilang oleh PSBB ya teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kemudian saya juga mau ini sharing mengenai bagaimana sih, kan teman-teman di sini kebanyakan pakai masker kain ya pasti ya, karena bukan tenaga kesehatan. Nah, itu gimana sih cara mencuci masker kain yang baik dan benar? Pertama, teman-teman siapkan air mendidih atau air dengan suhu 60 sampai 65 derajat Celcius. Kemudian air panas tersebut, air panas yang tadi telah mendidih tadi, itu ditambahkan deterjen. Lalu masukkan masker kain teman-teman
Nah, tunggu sampai airnya menghangat, baru kucek secara perlahan, dan setelah itu bilas dengan air bersih, kemudian jemur di bawah sinar matahari, lalu jangan lupa sebelum dipakai masker kainnya digosok dulu dengan setrikaan, seperti itu. Dan masker siap digunakan oleh teman-teman kembali. Kenapa sih? Mungkin pada bertanya-tanya ya, kenapa harus dijemur di bawah sinar matahari, kemudian harus disetrika kembali? Karena apa? Virus corona ini sangat sensitif terhadap ultraviolet dan juga dia sensitif terhadap panas seperti itu. Jadi itu salah satu cara mencuci masker kain seperti itu. Kemudian nih teman-teman, kita saat ini memang sudah banyak kegiatan kayak misalnya mall gitu-gitu udah pada buka ya, mall, pusat perbelanjaan udah pada buka, udah dibolehkan oleh pemerintah. Tapi yang perlu kita ingat itu kita sekarang masuk adaptasi kebiasaan baru yang dulu sempat disosialisasikan oleh pemerintah, yaitu new normal. Tapi penggunaan new normal ada COVID-19, tapi malah justru kita ada di masa di mana kita harus mengadaptasi kebiasaan-kebiasaan baru. Kebiasaan barunya itu apa aja? Yang pertama, teman-teman kalau keluar rumah, seperti yang saya bilang, jangan lupa pakai masker ya. Terus juga bawa cadangan masker di tas teman-teman. Kemudian perlengkapan makan bawa sendiri. Yang kerja ataupun kuliah jangan pakai perlengkapan makan yang bersama-sama sama orang lain, jangan. Karena kita nggak pernah tahu gimana cara pembersihannya, pencuciannya gitu. Kalau perlengkapan makan kita sendiri kan kita tahu ya, dicuci dengan benar dan baik seperti itu. Kemudian jangan lupa bawa sabun cuci tangan. Sebenarnya cuci tangan itu lebih baik memakai sabun dan air mengalir, tapi teman-teman juga bisa memakai hand sanitizer seperti itu. Kemudian bawa juga jangan lupa tisu basah dan tisu kering. Jadi di tas teman-teman tuh selalu sedia tisu basah dan tisu kering. Lalu teman-teman itu kalau bisa upayakan pakai baju lengan panjang. Karena apa? Supaya ketika kita tidak sengaja anggota tubuh kita menyentuh permukaan benda, kalau kita pakai baju lengan panjang kan otomatis yang terkena tidak langsung kulit ya teman-teman ya, tapi ke baju kita seperti itu. Kemudian sedia vitamin. Kemudian juga kita kalau bisa ketika jual beli itu kita pakailah transaksi non tunai, karena bisa jadi penularan itu lewat uang ya teman-teman ya, karena kan uang kan dipegang satu orang ke orang lain seperti itu. Terus jangan lupa juga bawa botol minum sendiri. Untuk teman-teman yang pengguna ojek online atau pokoknya pengguna transportasi umum, teman-teman bisa bawa sendiri. Ditarik gitu ya, itu kita bisa pakai alat buka pintu itu tadi, seperti itu teman-teman. Ya, paling mungkin itu materi yang bisa saya sampaikan mengenai COVID-19. Saya mohon maaf kalau misalnya dalam penjelasan mungkin ada salah-salah kata ataupun yang lainnya. Masih banyak kekurangan juga, seperti itu. Mungkin saya serahkan kepada Mbak Nandita kembali selaku moderator. Silakan Mbak Nandita.
Ya, terima kasih Kak Rina sudah banyak memberikan kita pemahaman tentang COVID. Nah, gimana teman-teman tadi kan udah disampaikan sama Kak Rina. Banyak nih dari teman-teman yang memang ada yang belum kita ketahui kayak gitu ya. Jadi itu langsung ya kita masuk ke sesi tanya jawab teman-teman semua. Langsung di kolom komentar ya. Untuk tanya akan ada spesial dari kita. Ya, silahkan bisa langsung tanya jawab. Tiga penanya ya dibuka. Nanti ada pertanyaan. Yang sudah kena COVID, apakah bisa kena COVID nanti? Kamu jangan lihat itu, kelihatan dari kasus itu. Iya. Baiklah. Ini Lihat ini, banyak pertanyaan dari langsung jawab aja atau gimana? Iya, boleh dibacain Mbak yang mana pertanyaannya? Ini yang pertama dari Laili 22. yang pertama tadi. Kalau sudah pernah COVID, apakah lagi? Yang mana Mbak? Jadi dari Lali dia 22 ya? YY 22. Ya, Oh ya. di dekat saudara saya kan ada yang sesak dari RS itu mengindikasi sebagai terkena COVID. Tidak boleh dibawa pulang, jadi Ya, dari rumah sakit aturannya. Ya, saya mungkin langsung jawab ya Mbak Nandita. Pertanyaan dari Mbak Laili DYH22. Di dekat saudara saya kan ada yang sesak nafas dan meninggal dari RS. RS itu mengindikasikan sebagai terduga COVID. Jenazahnya tidak boleh dibawa pulang. Jadi RS langsung ke pemakaman. Apakah memang aturannya? Ya, jadi teman-teman bisa baca nih, buat teman-teman masyarakat luas, teman-teman bisa baca untuk lebih jelasnya di Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK0107 Menkes 413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Nah, ini saudaranya Mbak, di dekat rumah saudaranya Mbak Laili ini, tetangganya ini termasuk kategori pasien dengan kasus probable. Apa itu kasus probable? Jadi, kasus yang diduga itu sebagai COVID-19 dan meninggal gitu. Tapi belum dilakukan tes karena udah terlebih dahulu meninggal, belum dilakukan tes tes swab. Jadi memang sudah aturannya langsung dimakamkan secara protokol COVID seperti itu, Mbak Laili. Jadi itu termasuk kasus yang probable. Jadi untuk pasien-pasien yang punya gejala COVID-19 atau dia punya penyakit ISPA. ISPA itu yang tadi, demam, batuk, pilek itu termasuk ISPA. Kemudian atau dia punya radang paru, pneumonia, dan dia meninggal, belum sempat dilakukan tes swab, itu memang pemakamannya harus mengikuti protokol COVID-19 seperti itu. Nah, ini saya langsung jawab aja kali ya Mbak Nandita ya, pertanyaan dari Iva Rizkia ya. Ya, Kak. Nah, bagaimana jika kita terkena COVID, tapi kita lebih untuk isolasi di rumah? Cara kita untuk menjaga diri dan mengobati diri kita sendiri itu bagaimana? Mengenai obat-obatnya itu juga gimana? Nah, untuk Mbak Iva, obat-obat ataupun vaksin
untuk pencegahan COVID-19 ini sampai saat ini belum ditemukan, belum ada obat yang spesifik untuk menangani hal tersebut. Tapi kita bisa misalkan nih, nauzubillah min dzalik, ada orang terdekat ataupun siapapun yang terkena COVID, itu di aturan Menteri Kesehatan yang terbaru yang telah tadi saya sebut tambah 3 hari lagi. Itu benar-benar harus bebas dari gejala seperti itu. Nah, kalau untuk gejala yang berat, COVID dengan gejala yang berat, itu bisa dilakukan tes swab 1 kali lagi, kemudian perawatan dari rumah sakit seperti itu. Nah, untuk kita yang isolasi di rumah, kita bisa dengan mengkonsumsi vitamin C dan E. Kenapa? Itu bukan sebagai obat ya, Mbak Iva, tapi dia hanya untuk meningkatkan sel imun saja. Karena apa? Vitamin C dan E ini mampu untuk merangsang supaya sel imun ini bekerja, supaya sel imun ini muncul untuk memerangi virus-virus yang ada dalam tubuh kita. Salah satunya virus corona itu sendiri, seperti itu. Kemudian, ini berapa penanya ya Mbak Nandita ya? 3, Kak. Iya. 3 ya, 1 lagi ya berarti ya. Ya. Asal dari Mbak Esi Situmeang. Assalamualaikum Kak, mau tanya bagaimana tanggapan para tim medis dengan adanya isu yang beredar bahwa pasien yang terkena COVID-19 ini malah dijadikan ajang lahan bisnis bagi tim medis. Nah ini mungkin banyak ya isu yang beredar seperti itu. Tapi ini mungkin saya bahas di puskesmas saya sendiri ya, di Puskesmas Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan. Kita justru kalau misalkan ada pasien COVID itu pusing, karena apa? Jadi kalau di puskesmas itu kita bisa tahu nih COVID-19 kita di mana? Di wilayah kita itu parah atau enggak itu dari R0 namanya. R0 itu jadi kecepatan si penyakit itu kecepatan virus menyebarkan penyakit. Itu teman-teman, bentar. Bentar ya. Jadi gini, teman-teman, kalau misalnya di puskesmas saya sendiri, kalau misalnya ada pasien COVID, kita malah sebetulnya beban moral. Karena apa? Dari data yang ada, kita bisa ketahuan tuh kira-kira wilayah kerja fasilitas kesehatan yang ada, misalnya seperti Puskesmas Pondok Betung, penanganan pasien COVID-19-nya seperti apa, itu bisa kelihatan dari jumlah kasus yang ada. Jadi gini, ada namanya R0. R0 itu gambaran penyebaran virus dalam suatu populasi. Nah, misalnya R0-nya itu, R0 yang bagus itu di bawah 1. Nah, kalau di atas 1 itu sudah termasuk kategori yang nggak bagus. Misalnya R0-nya itu 3. Nah, kalau R0-nya 3 itu berarti 1 orang yang positif terkena corona bisa menyebarkan virus ini ke 3 orang yang sehat, seperti itu. Nah, ini sebetulnya kalau di puskesmas sendiri, kalau banyak pasien malah sebetulnya kita berat ya, karena penanganannya juga intensif, kita harus bikin form-formnya. Jadi kalau ada pasien COVID ini biasanya kita bikin form lampiran 6, kemudian lampiran 7, lampiran 11, itu mengenai data-data si pasien itu sendiri. Dan kita juga ada kewajiban untuk merujuk si pasien yang memang terindikasi COVID-19 di tempat isolasi. Kalau di Kota Tangerang Selatan itu ada namanya Rumah Lawan COVID, seperti itu. Dan sebenarnya yang teman-teman perlu ketahui bahwa
tes web maupun rapid test di puskesmas ataupun fasilitas kesehatan milik pemerintah itu gratis semua. Jadi tidak mungkin ya teman-teman ya malah dijadikan ajang lahan bisnis gitu. Malah justru kita kalau ada pasien COVID ini pusing semua tenaga medis untuk yang di fasilitas kesehatan pemerintah ya. Kalau misalkan untuk di luar pemerintah saya kurang paham, tapi kalau untuk yang instansi kesehatan pemerintah kira-kira seperti itu. Ya, mungkin udah ya Mbak Nandita ya. Ya, ya Kak Rina. Ya teman-teman, makasih ya Kak. Nanti mungkin teman-teman yang masih mau, mungkin teman-teman, oh ini kok ada yang komen nih, kok senyumnya dipaksakan, aduh. Enggak ya. Ya, enggak, ini soalnya juga. Jadi gini teman-teman, untuk teman-teman yang mungkin masih ada pertanyaan, bisa tanya lewat Instagram saya di Nisrina Live ya, gitu. Mungkin teman-teman yang masih penasaran bisa DM ke Instagram saya gitu. Karena kan di sini waktunya terbatas ya, gitu. Mungkin itu sekian dari saya. Semoga materi mengenai COVID-19 pada pagi hari ini bermanfaat semua bagi teman-teman yang telah mengikuti webinar pada pagi hari ini. Jangan lupa teman-teman, saya ingatkan kembali bahwa ketika keluar rumah itu harus selalu pakai masker dan siap cadangan masker. Kedua, itu hindari kerumunan dan tetap jaga jarak. Buat anak-anak indie yang suka minum kopi dan penikmat senja ini kalau bisa dikurangin lah. Nggak apa-apa kumpul tapi tetap jaga jarak gitu. Tapi kalau bisa sih hindari kerumunan. Di rumah aja kalau nggak ada hal-hal yang urgent seperti itu. Kemudian cuci tangan, jangan lupa pakai sabun dan air mengalir. Kalau dalam keadaan darurat bisa menggunakan hand sanitizer, tapi tetap lebih baik itu cuci tangan pakai sabun. Terus jangan lupa juga di rumah, di tempat kerja kita, di tempat kita belajar, itu harus sirkulasi udaranya bagus, harus rutin membuka pintu dan jendela, seperti itu. Mungkin itu tadi penjelasan dari saya. Makasih untuk Mbak Nandita dan teman-teman KKN IKDR kelompok 142. Seperti itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rina atas cerita pelajaran siang hari ini, pagi menuju siang ya. Dan Kak Rina, buat Kak Rina jangan sharing-sharing sama kita, mahasiswa kita. Mungkin kalau suatu waktu ingin sharing-sharing. Siap. Dan untuk teman-teman semua, sebelumnya saya akan membacakan kesimpulan dari materi yang Kak Rina sampaikan. Intinya teman-teman jangan panik COVID-19, tetaplah yang telah dianjurkan, tetaplah kooperatif untuk kesehatan. Dan itu saja dari saya. Saya berterima kasih karena sudah bergabung di kelompok KKN KDR 100. Dan semoga apa yang kita dapat pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung kita dengar siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Terima kasih teman-teman semua. Saya selaku moderator tidak banyak salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.